발현된 공황장애와 Cerita dimulai dengan sebuah rekaman video dari seorang dokter syaraf bernama Jung Won. Dalam video tersebut, ia menjelaskan hasil observasi terhadap seorang pasien wanita bernama Eun So yang ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Setelah ditinggal meninggal oleh orang tua mereka, Eun So dan Jung Won hidup di rumah tua yang mereka beli. Di sana Eun So mulai menunjukkan gejala gangguan saraf, diduga akibat tekanan dan depresi yang dia alami. Namun saat Jung Won melakukan pemeriksaan medis, tiba-tiba muncul fenomena janggal yang tak bisa dijelaskan secara logika. Dari sinilah kisah Holy Night Demon Hunter benar-benar dimulai. Latar pun berpindah ke sebuah ruko kecil di sudut kota Korea, tepatnya di kantor jasa pembasmi roh jahat alias Ghostbuster kecil-kecilan. Di tempat itu, Kang Bo sang pemilik usaha kedatangan tamu istimewa. Ia adalah Kapten Choi, seorang polisi yang membawa pria bernama Jang Do-sik bersama dua rekan kerjanya, Sharon dan Kim Gun. Kang Bo menyambut tamu-tamu tersebut dengan ramah. Tujuan kedatangan Jang Do-sik adalah untuk meminta bantuan Kang Bo mencari putrinya bernama Sujin, yang sudah beberapa hari ini tidak pulang ke rumah. Awalnya Kang Bo merasa pencarian orang hilang bukanlah bidangnya, namun Kapten Choi menjelaskan bahwa Sujin diketahui berada di markas sebuah geng kriminal. Parahnya lagi, kelompok itu ternyata merupakan bagian dari kultus pemuja iblis yang melakukan praktik mistis mengerikan dengan manusia sebagai tumbalnya. Bahkan, dalam upaya penggerbakan sebelumnya, beberapa anggota kepolisian mati menjadi korban. 너무 걱정하지 마세요. 좀 더 잘 알아보겠습니다. 최 반장님한테 부탁해서 이렇게 찾아왔습니다. Mendengar semua itu, Kang Bo pun menyetujui misi penyelamatan ini. Tak lupa ia juga memberikan uang jeprem kepada Kapten Choi yang ternyata merangkap sebagai calo pencari klien untuk tim Kang Bo. Setelah itu, tim Ghostbuster pun langsung bersiap beraksi. Sementara itu, pemberitaan di seluruh negeri tengah diramaikan oleh maraknya kekerasan brutal yang dilakukan oleh para gangster. Polisi mencurigai bahwa para pelaku kekerasan ini adalah manusia yang dirasuki roh jahat. Situasinya sudah begitu kacau, sampai-sampai pihak kepolisian meminta bantuan dari seorang postur bernama Marco. Namun Marco mengatakan bahwa permasalahan ini tidak bisa ditangani sembarangan orang. Hanya merekalah yang memiliki kekuatan khusus, seperti Kang Bo yang bisa berhadapan langsung dengan kekuatan jahat tersebut. 생활 30년 동안에 도저히 감당이 안 됩니다, 신부님. 웃기지 않는 일들이 계속 일어나니까 반드시 필요합니다. 소환하는 대주교를 맹신하고. Sementara itu, Kang Bo dan timnya akhirnya tiba di tempat persembunyian gangster tempat Sujin berada. Mereka mendapati sekelompok pemuda yang sudah kehilangan kesadaran akibat ngelem dan obat-obatan. Tak butuh waktu lama untuk mereka menemukan Sujin yang tengah terbaring di atas altar pemujaan sudah dalam kondisi kerasukan. Ketiga anggota tim memiliki peran masing-masing. Kim Gun sebagai juru kamera konten kreator yang merekam seluruh aksi. Sharon sebagai dukun eksorsis yang bisa merasakan dan mengusir roh jahat. Sementara Kang Bo menjadi petarung utama yang menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghabisi para penjaga altar. Dalam pertarungan sengit itu, Kang Bo berhasil mengalahkan seluruh penjaga. Sementara Sharon sukses mengusir roh jahat dari tubuh Sujin, dan altar pemujaan pun dibakar habis oleh Kang Bo. Namun sebelum pergi, Kim Gun sempat menangkap gambar sebuah tato misterius di leher salah satu anggota kultus, yang tampaknya akan menjadi petunjuk penting ke depannya. Kita kembali ke rumah sakit tempat Jung Won bekerja. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai dokter, ia selalu menyempatkan diri untuk memeriksa kondisi Eun So, adik kandungnya yang kini dirawat di ruang isolasi. Eun So terlihat semakin memburuk dari hari ke hari.
Tubuhnya terbaring lemah di atas ranjang dengan tali-tali pengikat membungkus erat tubuhnya. Sebagai kakak, Jung Won hanya bisa memandangnya dengan sedih dan penuh kebingungan. Di malam berikutnya, melalui layar CCTV, Jung Won dikejutkan oleh sesuatu yang tak masuk akal. Tiba-tiba saja, ranjang Eun-soo tampak kosong, padahal ia terikat erat sebelumnya. Jung Won bergegas memeriksa langsung ke ruang isolasi, dan saat menoleh ke belakang, Eun-soo sudah berdiri di sana. Dalam diam-diam, muncul dari arah yang tidak diketahui kembali ke ranjangnya. Jung Won yang selama ini percaya pada logika medis pun mulai goyah. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan sains semata. Kegalauan itu pun akhirnya membawanya menemui Pastor Marco, yang ternyata juga bekerja di rumah sakit yang sama. Kepada Pastor Marco, Jung Won menceritakan kejadian aneh yang menimpa adiknya. Ia mulai percaya bahwa kondisi Eun-soo bukan lagi sekedar urusan medis. Mendengar cerita itu, Pastor Marco menyarankan Jung Won untuk menemui Kang Bo, sang pemburu iblis. 보기 전까지는 믿을 수가 없었네. 제 동생을 살리고 싶을 뿐이에요, 신부님. 물론 자네도 의사로서 내키진 않았겠지. 저기요. 아이고 물러가라. Tanpa menunggu lama, Jung Won pun langsung mendatangi kantor Kang Bo dan meminta bantuannya. Awalnya Kang Bo mengira Jung Won datang atas permintaan Kapten Choi, sehingga ia hampir saja menyetujui permintaan tersebut. Namun begitu tahu bahwa Jung Won datang atas rekomendasi Pastor Marco, sikap Kang Bo pun langsung berubah. Dengan nada dingin, ia menolak permintaan tersebut. Jung Won pun tampak kecewa, namun sebelum pulang, ia menitipkan sebuah flash disk berisi rekaman kondisi Eun-soo kepada Sharon. Berharap Kang Bo akan berubah pikiran setelah melihat isi rekaman itu. Di keesokan harinya, Pastor Marco sendiri datang menemui Kang Bo. Dari pertemuan mereka, terlihat jelas bahwa ada masa lalu kelam di antara mereka berdua. Wajah Kang Bo tampak menyimpan amarah dan dendam lama. Kang Bo akhirnya tetap bersikeras menolak misi tersebut. 많은 사람들이 희생돼서 나 때문에 거절한 건 알겠는데 이제 우리가 아는 요셉은 없죠. 또 날 원망하고 있다는 거 알고 있네. 난 요셉을 보호해줬고 Dan setelah kembali ke rumah sakit, Pastor Marco akhirnya membuka cerita masa lalunya kepada Jung Won tentang hubungannya dengan Kang Bo. Rupanya mereka pernah hidup bersama seorang teman masa kecil bernama Joseph di panti asuhan sewaktu kecil. Seiring waktu, ketiganya memilih jalan hidup yang berbeda. Pastor Marco memutuskan untuk keluar lebih dulu dan mendalami agama, sementara Kang Bo memilih bertahan hidup dengan menjadi petarung jalanan demi mencari uang. Dan Joseph pun keluar dan memulai hidup barunya sebagai seorang supranatural mendalami dunia gaib. Namun, tragedi besar menimpa mereka 15 tahun yang lalu. Seperti biasa, Kang Bo selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi panti asuhan setiap perayaan Natal. Tapi saat itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Joseph membantai seluruh penghuni panti, termasuk Suster Angela yang selama ini merawat mereka dengan kasih sayang sejak kecil. Lebih dari itu, Joseph juga melepaskan roh jahat Lucifer yang merasuki tubuh Kang Bo. Dalam kondisi kerasukan, Kang Bo kehilangan kendali dan ikut membantai seluruh penghuni panti. Setelah kejadian itu, Joseph menghilang tanpa jejak. Sejak saat itulah, Kang Bo menyimpan dendam yang mendalam kepada Joseph. Ia juga memendam rasa kesal pada Pastor Marco yang tak pernah sekalipun kembali ke panti asuhan setelah pergi. Peristiwa itulah yang membuat Kang Bo mendirikan jasa pemburu iblis, dan sampai sekarang kekuatan Lucifer masih tersisa dalam dirinya. Namun sekeras apapun ia berusaha menutup, hati nurani Kang Bo terus bergolak. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menonton video rekaman dari Jung Won. Dalam video itu terlihat bahwa perubahan perilaku Eun-soo dimulai sejak kedua orang tuanya meninggal. Ditambah tekanan untuk lolos audisi menari membuat Eun-soo semakin terpuruk dan perlahan berubah. Tapi yang mengejutkan, rekaman itu memperlihatkan tanda-tanda kerasukan yang sangat jelas. Di saat bersamaan, Kim Gun menemukan sesuatu yang mencengangkan dari rekaman CCTV lainnya. Ia melihat pemilik rumah dan petugas cleaning memiliki tanda tato iblis di leher mereka. Ternyata, semua yang dialami Eun-soo punya keterkaitan langsung dengan kultus sesat yang pernah mereka temui sebelumnya. Karena rasa penasaran yang semakin besar, Kang Bo, Sharon, dan Pastor Marco pun memutuskan untuk langsung menemui Eun-soo di ruang isolasi. 특별히 오는 사람은 없어요. 악마를 찾아내는 특별한 능력이 있습니다. 위험해질 수 있어요. 김 실장, 브리핑 중.
정신이 좀 드니? Awalnya Unso merespon pertanyaan Sharon dengan cukup tenang meski tatapan matanya kosong dan tanpa ekspresi. Namun begitu Sharon mulai melafalkan doa-doaannya, iblis yang bersemayam di tubuh Unso pun langsung menunjukkan eksistensinya dengan sangat agresif. Kekacauan pun terjadi. Unso benar-benar tidak dapat dikendalikan. Ia bahkan membuat semua orang yang ada di ruangan itu terpental. Ia pun akhirnya melarikan diri dari ruangan, dan parahnya lagi, seluruh pasien rumah sakit secara tiba-tiba mengalami kerasukan massal, membuat Kang Bo dan yang lainnya kesulitan mengejarnya. Dengan kekuatannya, Kang Bo berhasil menghalau para pasien dan Jung Won bisa menangkap Unso yang berlari hingga ke tengah jalan raya. Unso yang saat itu tubuhnya dikendalikan oleh iblis berusaha menabrakkan truk yang juga dikendalikan oleh kekuatan jahat ke tubuh mereka berdua. Untung saja, Kang Bo datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka dari maut. Melihat bagaimana iblis dalam tubuh Unso mampu menyebarkan pengaruhnya secara luas dan cepat, mereka pun sepakat untuk memindahkan Unso ke rumah Jung Won, tempat di mana semuanya diduga bermula. Sesampainya di sana, tanpa banyak bicara, Kang Bo langsung mengikat Unso pada sebuah kursi untuk mengamankannya. Sharon mengingatkan Jung Won bahwa ritual eksorsisme yang akan dilakukan ini sangatlah berbahaya dan akan berlangsung dalam 4 tahap. Sementara Sharon memimpin jalannya ritual. Di sisi lain, Jung Won diberi tugas untuk terus memantau kondisi medis adiknya menggunakan alat-alat kesehatan. Segel garam pun dibuat melingkar mengelilingi kursi Unso, dan ritual pun dimulai. Namun sejak tahap awal, iblis kuat ini mulai menebar tipu daya dan manipulasi. Sharon yang biasanya dengan mudah mampu mengidentifikasi dan mengusir iblis, kali ini menghadapi tantangan berat. Iblis yang merasuki Unso ternyata sangat kuat dan licik, jauh berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Tiba-tiba, suara mencurigakan terdengar dari luar kamar. Kang Bo pun segera keluar untuk memeriksanya, dan betapa terkejutnya dia saat mendapati pasukan dari kultus sesat yang sebelumnya pernah mereka hadapi, kini datang menyerang. Pertarungan pun tak terhindarkan. Setelah berhasil mengatasi mereka, Kang Bo buru-buru kembali ke dalam. Di saat itu juga Jung Won yang sedang menatap adiknya dengan sedih justru ikut kerasukan. Sharon menyadari bahwa yang merasuki Jung Won bukan iblis utama, melainkan iblis suruhan yang dikendalikan dari tubuh Unso. Beruntung Sharon berhasil menyelamatkan Jung Won dari pengaruh iblis tersebut. Melihat kekuatan iblis masih bisa menyebar ancaman bahkan di tengah ritual sekalipun, Sharon pun merasa ada sesuatu yang jauh lebih kuat dan tersembunyi di dalam rumah tersebut. Ia pun mulai membuka kepekaan inderanya, dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan tulisan kuno yang terukir di seluruh dinding rumah Jung Won. Tulisan itu diyakini sebagai sumber kekuatan iblis yang bersarang di tubuh Unso. 예상치 못한 상황들이 벌어진 거네요. 예, 읽지 마. Saat Kang Bo merusak ukiran tersebut, tubuh Unso pun langsung bereaksi hebat. Kini mereka pun memasuki fase terakhir. Iblis dalam tubuh Unso mulai melancarkan mantra-mantra balasannya untuk mempengaruhi Sharon. Dan pertarungan spiritual pun terjadi antara Sharon dan sang iblis. 시작됐어요. Celakanya, iblis itu menargetkan Kang Bo dan menyerangnya melalui luka batin serta trauma masa lalunya. Dalam kondisi terpengaruh, Kang Bo hampir saja membunuh Sharon dengan cekikan kuatnya. Beruntung ia segera sadar sebelum semuanya terlambat. Ritual pun kembali dilanjutkan, namun situasi makin genting saat Jung Won yang cemas terhadap kondisi adiknya secara tak sengaja merusak segel garam pelindung terakhir dari serangan iblis. Akibatnya, iblis pun berhasil membebaskan diri dari ikatan ritualnya.
Kekacauan terjadi, mereka berpencar demi mencari keberadaan Unso yang menghilang. Namun bukannya meredah, ancaman justru semakin menjadi-jadi. Melihat kekuatan iblis yang tak kunjung melemah, Sharon dan Kang Bo mulai menduga bahwa sumber kekuatan jahat itu belum sepenuhnya ditemukan. Jungwon pun teringat ucapan anggota kultus yang pernah menyamar menjadi pemilik rumah. Jungwon menyebutkan bahwa mereka menyimpan sesuatu di dalam gudang. Kang Bo pun langsung segera memeriksa tempat itu dan menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi yang digunakan sebagai tempat pemujaan rahasia milik kultus saat tersebut. Tanpa basa-basi, Kang Bo pun langsung mengpuk mereka semua. Namun ia sempat terdesak karena jumlah anggota kultus yang sangat banyak. Saat Kang Bo bertahan di bawah tanah, salah satu dari mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Sharon dan yang lainnya ke dalam rumah. Untung saja, Kim Gun dengan kemampuan bertarungnya yang pas-pasan berhasil menahan serangan tersebut. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Kang Bo akhirnya membangkitkan kekuatan lamanya. Sisa kekuatan iblis Lucifer yang dulu pernah merasukinya dan menggunakannya untuk melawan balik. Ia berhasil melumpuhkan para pemuja sesat dan datang tepat waktu untuk menyelamatkan Kim Gun dan Sharon yang sudah tak sadarkan diri. Namun, ketegangan belum usai. Tiba-tiba Unso muncul di depan mereka, namun kali ini tanpa dukungan kekuatan dari kultus. Melihat kesempatan itu, Sharon yang mulai siuman langsung melanjutkan ritual pengusiran. Ia berhasil melemahkan kekuatan iblis setelah mengetahui identitas aslinya bernama Molok, entitas jahat dari neraka. Saat sebagian hawa jahat berhasil ditarik keluar dari tubuh Unso, sebuah kejadian mengerikan pun terjadi. Portal neraka terbuka lebar dan Lucifer Raja Neraka muncul di ambang pintunya. Iblis berusaha membawa tubuh Unso bersamanya. Sayangnya Kang Bo yang berusaha menghalangi terpental oleh kekuatan gaib. Namun Kim Gun dengan cepat mengikat tubuhnya dengan tali untuk menahan Unso dan Jungwon untuk mencegah mereka terseret ke dalam portal. Setelah perjuangan yang penuh luka, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Unso. Puncaknya, Kang Bo melepaskan sebuah pukulan super dahsyat yang bahkan mampu menghantam sang Raja Neraka hingga portal itu pun tertutup. Alhamdulillahnya, Unso pun kembali sadar dan bebas dari belenggu iblis yang selama ini menguasainya. Di akhir cerita, Kang Bo bersama Sharon dan Kim Gun mendatangi markas pusat kultus sesat tersebut. Di sana mereka menemukan pemilik rumah dan petugas kebersihan yang dulu menyebabkan Unso kesakitan. Tanpa banyak bicara, Kang Bo menghajar mereka habis-habisan, memberi pelajaran yang tak terlupakan. Dan film pun ditutup dengan momen kemenangan yang penuh kelegaan. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Holy Night Demon Hunter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.